Beberapa sinetron lu kan kadang-kadang dapat peran antagonis dan protagonis. Justru yang ketakutan adalah setiap lawan main gue, kalau dipasangin sama gue, mereka langsung kayak. Gue sempet ngeliat tuh scene lu yang pakai topi mau nampar orang tuh. Jangan berani-beraninya kau menampar istriku. Terus lu kayak, jangan kasih gue yang sedikit, nanggung, ngapain lo pakai gue. Oke, Jess, tadi lu sempet bilang ke India. Iya. Ngapain? Iya, syuting sambil kerja. Kan syuting emang kerja, Ces. Oh iya, syuting sambil liburan maksud gue. Karena lo gak jadi ikut, gue kesel. Lu besoknya, good morning guys di grup. Visa gue keluar. Guys, ada mau nemenin gue ke India. Lu syuting film Melukis Harapan di Langit India. Berperan sebagai siapa? Berperan sebagai Devi. Dia mencari sosok bapaknya yang udah di brainwash sama ibunya dari kecil. Lu meyakini itu berarti kan? Iya, namanya anak kecil digituin kan pasti kan, oh ya gitu. Jangan kan anak kecil, gue aja sampai sekarang gue masih percaya kalau misalnya David Beckham itu saudara gue. Oh, gue sampai sekarang masih percaya kalau David Beckham itu adalah suami gue. Berarti kita iparan ya? Orang bilang di sini paling sakit, tapi buat gue ini nggak sakit. Jess, yang paling sakit bukan di situ. Sini. Oke, boleh dong kasih tau dong kapan nih tayangnya si Melukis Harapan di Langit India? Tayangnya tanggal 12 Desember 2024. Udah mau pergi ke India dengan Devi. Dari mana uangnya? Minta bacaan belum pernah kau berhenti. Mana mungkin kau nanya? Kau harus hentikan semua ini dah. Kau boleh gila tapi jangan kau bawa-bawa si Devi. Kau harus mengecek ke Devi siapa ayahnya sebenarnya. Aku tidak mau menghancurkan kebahagiaan mereka. Mereka itu tidak bahagia, Ida. Mereka cuma jadi bahan olokan. Sudah lama Pak ingin bicara ini, tapi kalian masih terlampau kecil. Nggak sampai hati apa menghancurkan mimpi kalian. Udah juga, Devi tega meninggalkan abang sendirian di Indonesia. Lebih baik Devi pergi. Uli jangan pernah sebut India lagi, karena Uli tidak pernah jadi bagian itu. Devi! Tidak ada yang susah untuk saya di kota ini. Semua mudah. Seharusnya Devi pergi sendiri ke India. Udah tidak pernah terpikir kalau usaha Uda selama ini tidak pernah kena di hati Devi. Cukup, Devi! Tidak! Belum terlambat dulu. Assalamualaikum. Hai, doa lain tohir. Aku. Biarin semua orang tahu kalau kamu tuh cowok bangsat, selingkuhan tante-tante Malaysia. Uli cinta Devi. Udah cinta Devi. Suatu saat nanti, Devi akan pergi ke India untuk menemui ayah. Please welcome Mas Ayu Anastasia. Jess, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tapi kelihatan mukanya hari ini agak pucet ya. Habis sakit ya. Yang waktu kita kemarin teleponan itu. Iya, gue udah wanti-wanti kan sama lo, Jess. Hati-hati, jangan kecapean. Hati-hati, nanti takutnya sakit. Gitu. Kejadian. Ya makanya kan tadi gue bilang gue infus malam, terus udah gitu sama susternya dikasih obat buat penurun panas karena agak sumeng, langsung agak demam gitu ya, nggak enak badannya. Gitu. Nah, pas malam nyamper langsung kayak baru semalam banget dari Bali. Iya, kemarin dari Bali. Wow. Oke, kemarin gue juga sempat lihat juga tuh lagi ada proyekan bareng sama dua wanita cantik juga, jadi bertiga kayak Charles Angel ya. Iya. Hot. Ya, alhamdulillah sih. Hot, gitu. hot banget kan? Iya kan, syuting di Bali kan? Syuting di Bali itu. Iya hot, benar panas. Iya hot, panas banget. Ya, panas banget di Bali. Jakarta hot juga ya kan. Terus pas terus kemarin balik lagi ke Bali hot juga. Ya kan? Hot juga. Jadi ya mungkin terlalu, dan gue kan orangnya nggak bisa diam, jadi
Kalau misalkan lagi kayak nggak ngapa-ngapain, gue pasti kayak apa ya kayak ngelakuin sesuatu yang walaupun gue di rumah gak bisa diem aja. Ada aja yang dikerjain gitu ya. Makanya cuma di kamar. Terlalu aktif makanya akhirnya kecapean dan akhirnya sumeng tuh tadi malam. Tapi thank you Mas Ayu udah mampir ke Outframe. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Ces. Perjalanan karir seorang Mas Ayu Anastasia. Kalau misalnya dibilang lu kan multi talenta banget ya. Amin. Dan justru malah gue baru tahu dari tim gue. Dulu tuh lu ini juga ya, model, foto model dan segala macem. Lu tuh sebenarnya karirnya tuh dari foto model atau langsung ke jadi aktor dan aktris sih? Awalnya itu model video klip. Oh, model video klip. Iya. Ingat video klip apa itu? Wibi. Oke. Itu pertama kali banget yang masih nggak tahu apa-apa tentang Kok syuting. bisa tiba-tiba ada jadi model video klip itu, ceritanya gimana tuh? Jadi sebenarnya agak aneh ya. Sebenarnya gue nemenin sahabat gue. Oke. Kan kalau dulu kan belum ada yang namanya manajemen artis. Oke, gitu kan. mungkin gue mau mention sedikit gitu ya. Mau nanya sedikit sebenarnya biar kan penonton gue nih banyak nih yang Gen Z. Waktu itu pertama kali video klip tahun berapa? 98. 98 umur berapa, Ces? Umur 15. Oh, 15 tahun. Iya. Oke, sekarang lu berarti total umur 36, 35. 21. Kan gue selalu menolak tua. Tapi emang gak kelihatan tua. Jujur emang lu gak kelihatan tua. Cuman kan kalau misalnya gue bilang lu 24, gue peres banget ya. Soalnya gue nanti kelihatan makin tua. Karena mental gue berasa kalau ditanya umur tuh gue selalu refleks, gue jawabnya 25. Gue selalu ditanya, gue selalu jawab 21. Iya, Ya. gitu. Mungkin karena memang aktivitas kita atau kegiatan kita tuh masih seumur-umur kayak gitu gak sih? Atau pola pikir kita ya? Kalau pola pikir sih mungkin enggak. Tapi mungkin aktivitas kali ya. Aktivitasnya masih kayak sama aja kayak umur 20-an gitu ya? Iya, kadang-kadang jadi kenapa gue sakit? Mungkin gue ngerasa kayak, oh badan gue masih kayak dulu, oh gue kuat. Ya itu kan gitu, maksudnya kayak ya itu pola pikir juga sih Iya, satu. iya. Gitu Terus kan. tiba-tiba gak sadar ternyata badannya minta rehat. Hello, inget itu umur loh gitu. Iya, baru diingetin gitu ya. Baru kayak oh ya gue nggak bisa kayak ngambil syutingan yang istilahnya kayak sampai pagi gitu. Kadang-kadang gue cuma gini, aduh sorry gue bukan nolak rezeki, gue ngomong manajer gue, tapi gue nggak kuat kalau misalkan udah sampai pagi. Jadi makanya kalau misalkan kayak misalkan gue syuting gitu, itu pasti gue ada jam kerja dan itu tertulis di kontrak. Oh, tertulis di kontrak gitu ya, karena kan Maksimal. memang ya karena lebih ke kesehatan juga gitu kan, tidak bisa dipungkiri walaupun muka 21 gitu ya. Umur berapa sih gue gak tahu lah. 40. Bohong. Iya. 34, 35 mentok lah. Enggak, gue 84. Hah? Gue 84. Wow. Gak kelihatan ya? Gue. Oke, umur 15 tahun lu nemenin temen lagi mau syuting. Bukan, jadi dia itu kalau dulu kan gak ada kayak manajemen artis gitu-gitu kan. Jadi ketemu kayak agensi model. Oke, Ketemu di PM. Dia bilang sayang temenin aku, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue temenin. Ini temennya cewek cowok? Cewek. Oke. Ya udah, gue cuma nemenin doang. Terus tiba-tiba, kamu mau sekalian nggak difoto? Hah? Gue yang bingung gitu. Oh iya, udah deh gitu. Malah akhirnya gue yang dapet, bukan sahabat gue. Ya, terus habis itu jadi gak sahabatan ya? Enggak lah, masih sahabatan. Cuma sekarang justru yang lucunya gini. Dulu dia kalau kemana-mana itu dia selalu minta make upin gue, gitu kan. Sekarang dia jadi makeup artist. Oh, Jadi lucu ya, lucu kan? Terus sahabat gue juga dari TK, sama kayak gue sama Arsi. Oh gitu. Jadi sampai sekarang tetap masih sahabatan. Masih, walaupun dia sekarang dia ikut suaminya kerja di Taipei. Oh wow, oke. Berarti switch ini ya? Iya. Iya, pekerjaan gitu. Dan sekarang udah sukses lah jadi makeup artist di Taipei. Apa beda kerjaan lagi di Taipei nih? Dia di sana karena dia nemenin suaminya kan ini imigrasi. Oh gitu. Jadi mau nggak mau. emang dipindahin. Tapi di sana dia juga tetap jadi buat ibu-ibu ininya bayangkarinya gitu, kayak semacam ibu-ibunya iya, gitu. iya. Dia
make upin juga. Oh tetap keahliannya nggak berubah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin ke dunia aktris gitu ya kan video klip kan hampir rata-rata tuh kalau video klip zaman dulu tuh ngomongnya atau dialognya kan sedikit dan bahkan nggak ada dialog cuman ekspresi ya kan banyaknya gitu. Cuma pose gitu. Memang ada beberapa dimulai di tahun 2000-an itu mulai video klip ada yang depannya pakai ngomong dulu terus nanti ada adegan-adegan yang tanpa pakai bicara gitu kan. Yeah. Nah, lu bisa kecemplung di dunia acting, gue langsung sebut nih, dunia acting dan sampai menjadi ratu sinetron dan FTV gelar lu tuh. Tar dulu, sebelum jadi ratu sinetron FTV, gue adalah ratu iklan. Oh, aku bergetar disentuh dia. Bagus gak sih suara gue nanti di autotune sih? Ya kan itu putri iklan di TV kan? Judulnya kan. Apa? Lu ratu iklan dulu? Iya. Berarti itu tahun berapa Ces? Gue malah gak tahu. Jadi dari pas video klip, tiap kali gue casting iklan, gak tahu kenapa gue selalu dapet. Main talent terus tuh? Ada yang iya, ada yang enggak. Okay. Kayak misalkan nanti gue kalau gue nyebut brand, nah ini nggak oke gitu kayak. Oh lu sebut nanti bisa disensor. Oh ya. Oh belum? Belum ya. Enggak. Kayak. Oke. Terus udah gitu. Terus kayak permen terus. Anjir banyak banget gue sampai lupa. Iya makanya jadi ratu iklan kan saking banyaknya gitu produk-produk yang pengen pakai muka lu di iklan mereka. Jadi lu berarti mulainya abis dari video klip, lu banyak iklan, ratu iklan dulu, abis itu ke FTV apa sinetron dulu tuh? Baru gue ada yang daftarin gue tiba-tiba ke Aneka, Cover Girl. Oh, Cover Dan gue Girl. nggak tahu itu bukan gue yang daftar. Oke. Berarti kalau melihat dari perjalanan karir lu termasuk orang yang nggak narsis ya? Enggak, karena gue lu Capricorn. Gue tuh orangnya sebenarnya introvert. Gue tuh takut berada di keramaian. Ya ampun sama banget Ces, sama kayak gue. Masa sih? Oh my god. Gue tuh kayak oh my god. Gue introvert parah. Iya gue juga. Iya kan? Abis minum baru tuh ngobrol. Iya. Minum kopi ya kan, ngopi dulu kita. Iya, ngopi dulu, ya mumpung masih bisa iklan di sini bisa tap in nih ya kan. Enak kan kopi buatan Baristo gue? Enak banget, sumpah. Bukan barista, Baristo. Baristo gitu. Oke, jadi ratu iklan, terus abis itu lu masuk ke Aneka Yes, di cover tuh udah pasti ya. Juara 2. Oke, itu waktu angkatan lu juara 1 siapa? Fanny Febriana. Oh iya. Terus juara 2-nya gue, juara 3-nya Luna. Luna Maya? Ya. Oh lu seangkatan berarti ya si Aneka itu ya? Oke, abis itu baru lu ke? Sinetron. Oh sinetron dulu baru FTV ya? Oh sinetron soal udah belum ada. FTV. Oh iya bener. Bener FTV belum ada. Sampai akhirnya lu jadi ratu sinetron terus udah gitu ratu FTV juga tuh. Kayak hampir, karena gini FTV itu tuh ketika lagi mulai ada tuh hampir setiap hari judulnya beda. Oh iya. Ya kan? Dan lu jadi ratu FTV. Ya kan? Nah ini ada beberapa yang kalau misalnya pemirsa suka lihat dan nonton, ini tuh judulnya adalah apa? Istri, suara hati istri, ya kan? Iya. Dan judulnya bentar, handphone gue mana? Judulnya, handphone gue di sana. Oke. Judulnya nih unik-unik. Judulnya panjang-panjang. Iya memang. Dan selalu viral dan hampir rata-rata mukanya lu lagi Ces. Iya, itu kan yang waktu kita ingat gak sih? Yang kita lagi photoshoot buat mukena gue. Mukena lu ya. Itu jadi gue tuh tipikalnya gini, gue emang nggak bisa diem gitu kan, gue nggak bisa diem sampai arsi aja istilahnya sampai kamu besok syuting lagi, kamu besok syuting lagi. Sebisa mungkin gue geber, ya karena kan gue single parent. Ya. Ada tuntutan lah gitu, sebagai seorang keluarga. Ya kan? Ya. Gitu jadi selama gue kuat, gue akan gue geber. Ya itu jadwal misalnya FTV itu kan paling lama paling seminggu ya syutingnya? Enggak, 3 hari. 3 hari. Satu judul. Satu judul. Jadi gue sebulan itu bisa 7-8 FTV.
Gila, 24 hari kerja. Gokil sih. Tapi Ces gini Ces, kan lu memang dari awal nih kalau misalnya gue perhatiin kan memang lu itu bukan orang yang memang mau ada di entertain, bener gak? Awalnya karena kan lu juga castingnya juga di itu foto aja sekalian. Karena gue gak pede. Oke. Karena gue gak pede. Oke, tapi akhirnya lu bisa achievement lah banyak hal. Nah gue penasaran bakat acting lu tuh dapetnya dari mana? Orang tua lu ada yang kayak gitu atau siapa gitu? Ada atau lu ikut kelas? Acting lu belajar dari mana? Bakat ini dari mana? Gue penasaran soalnya Ces. Itu jujur gue nggak tahu. Tapi pas dulu bokap gue masih ada, itu bokap gue tuh suka fotoin. Oke. Suka fotoin. Kan fotoin anak mah. Iya, gitu. Iya. Foto-foto cuma gitu doang udah gitu. Terus kalau misalkan 17 Agustusan ntar kayak oh ya misalkan kakak gue dia sama teman-temannya gitu kan. Misalkan bokap gue bikin acara 17-an ke rumah. Terus ntar gue yang sama yang seumuran ntar nari, tapi gue nari juga sambil gini. Gitu gerakannya kayak yang karena gue nggak bisa di keramaian. Sejujurnya, oke. Gue nggak bisa di keramaian. Agak aneh sih ya. Tapi banyak banget orang yang nggak percaya. Iya, gue juga hampir nggak percaya sebenarnya. Iya kan? Tapi semenjak gue tahu bintang lu, gue mau nggak mau harus percaya sih. Lu Capricorn kan? Iya, Capricorn. Gue nggak bisa kayak di keramaian, jadi gue bisa kayak panik sendiri. Sampai akhirnya nih lu bisa adapt dengan lingkungan lu, karena dunia entertainment kan pasti banyak banget lu ketemu orang di lokasi syuting, orangnya juga di belakang layar banyak. Lu akhirnya bisa adaptasinya itu gimana cara lu dengan lu yang ya bisa dibilang lu introvert lah ibaratnya gitu. Lo tau gak awal pertama kali gue syuting sinetron? Ya kalau iklan ya oke, gini gitu kan ya. Pertama kali gue syuting sinetron pertama gue panik. Gue panik karena kok ini banyak banget orang ya? Kru maksudnya. Yeah. Karena yang kita lihat di TV itu kan sepi-sepi aja. Iya, cuma berdua gitu kan. Berdua, kalau nggak nanti ada orang lewat gitu-gitu doang kan ya. Kok ini? Itu gue panik setengah mati. Cuma aduh, itu hari pertama kali gue syuting. Gue diem gue kayak gimana ya. Gue bingung, untungnya kayak lawan main gue membantu. Abis itu yang jadi bokap gue Bang Tabah Penemuan. Yang jadi nyokap gue itu Maudy Wilhelmina. Jadi gue masih inget ya dia. Ingat sinetron pertama gue. Terus judulnya apa tuh? Waktu Terus Berjalan. Iya benar. Jadi pas saat itu gue banyak diajarin lah. Bukan banyak diajarin, tapi gue orangnya gue bukan tipikal yang ya udah gitu. Kalau anak-anak sekarang kan kayak ya udah. Ya gitu. udahlah ya, muka gue cantik, ini apa ya, orang paling ngeliat muka gue doang gitu kan. Kalau gue enggak, karena kan kalau sekarang kan banyak sosmed. Kalau dulu kan kita bener-bener yang sosmed, gue tambahin lagi plus filter. Yes. Kalau dulu kan kita bener-bener kayak misalkan gini, kita casting dengan pemilihan dan segala macem itu based on bener-bener lo bisa main apa enggak. Selain muka ya, lo kamera face apa enggak gitu, kayak gitu. Nah pas awal gue casting buat sinetron itu gue mundur karena casting zaman dulu, Fat, lo tau nggak ya? Lo zaman dulu kan gue belum pernah casting, Ces. Iya. Gue nggak tahu. Casting buat sinetron zaman dulu. Nah ini nih, ayo kayak gimana? Gue nggak tahu. Ya. Nih, ini kursi banyak banget kayak audisi. Hah? Jadi semua orang bisa lihat lo casting. Wait. Sorry. Kalau semua orang datang untuk casting banyak, gue ngalamin. Tapi semua orang lihat enggak dong, mesti kan ada satu ruangan lagi. Enggak. What? Itu pertama kali. Kan mesti ada satu ruangan untuk emang si casting director mengcasting. Oke, nama Mas Ayu silakan masuk gitu. Ini enggak. Nama ini masuk. Oke, next. Gue cuma diem. Gue udah tahu gue nggak bakalan dapet dan gue udah bodo amat. Gue cabut abis itu. Itu yang kayak pas gue dipanggil lagi gue trauma. Sebenarnya gue trauma. Tapi ternyata gue nggak perlu casting karena yang pilih gue adalah, karena kan biasa kan gitu kan, kirim foto yang
yang milih ada kalau dulu director itu berhak memilih Betul. pemain, beda sama sekarang. Sekarang masih kok. Ya, Sekarang jarang. masih. Maksudnya sekarang masih tetap ada Ada. karena kan itu berhubungan sama karya kan. Iya. Tapi kan sekarang produser semua hampir in charge semuanya kan. Iya, tapi kalau dulu itu benar-benar director itu berhak. Ya. Director yang pilih. Enggak, gue maunya dia. Ya, punya masih hak kok sampai sekarang. Gue maunya dia sampai kayak salah satu produser gue gini. Lu kenapa sih? Kayak gak ada pemain lain? Masa Ayu mulu? Sampai akhirnya kayak gitu. Terus, iya gimana? Saya ngerasa dia yang cocok. Gitu, sampai gue tuh sampai bisa syuting dengan sutradara yang sama berkali-kali. Sampai berapa judul gitu kan. Kalau dulu kan weekly. Ya, weekly sinetronnya belum setiap hari. Iya, terus sebenarnya at that time itu gue baru lulus, itu pas masih gue SMA. Jadi gue bikin perjanjian, gue syuting setelah gue pulang sekolah. Dan mereka setuju. Nah pas waktu itu 2 judul sama, itu judul kedua gue tuh Indra Keenam. Itu gue diajak lagi sama sutradara yang sama. Sutradara yang sama. Pas di ABG, kan pecahnya kan di ABG ya. Oh iya ABG, astagfirullah gue nonton tuh. Iya kan pecahnya tuh di Gue masih SD tuh kayak. Bohong banget. Jangan halu. Dan pecahnya tuh di ABG. Itu sebenarnya gue tuh masih tiba-tiba gue ditelepon, tapi gue sebenarnya gue tahu itu proyek sudah berjalan. Terus gue suruh datang, gue bilang ngapain, bukannya itu udah mulai syuting ya, gue bilang gitu kan. Terus iya tapi ya ada satu dan lain hal, ya mungkin salah satu pemerannya itu jadi angle-nya tuh susah untuk diambil. Dan which is gue kenal, gue sempat nggak mau datang. Karena nggak enak kenal sama pemeran itu. Iya. Dan gue kan masih nggak ngerti dunia entertain itu seperti apa. Terus akhirnya gue telepon waktu itu ayah Pangki Suwito. Terus bilang kenapa? Kita kan nggak tahu namanya rezeki orang. Kenapa kamu nggak datang? Kenapa kamu nggak mau datang? Ya aku nggak enak karena aku kenal. Terus ya datang aja dulu. Akhirnya gue datang dan benar. Akhirnya gue gantiin dia jadi peran utama. Yang gue kayak gue bingung. Terus pas saat ternyata sinetron itu meledak, gue tuh masih nggak notice. Jadi gue ke mall, orang-orang manggil nama gue Ayu gitu. Gue gini, hai. Gue gini, kok ini orang tahu nama gue ya? Gue gitu, kok ini orang tahu nama gue sih? Gue masih yang kayak berkali-kali yang tiba-tiba ketemu orang depan bioskop, Ayu, halo apa kabar? Itu siapa ya? Ngerti gak sih gue? Jadi gue kayak yang bener-bener kayak, kenapa sih kok orang pada tahu nama gue? Dan lu tetap nggak notice? Enggak. Dan zaman dulu tuh belum ada sosial media loh. Jadi emang bener-bener ketika lu sampai dikenal sama orang banyak hanya dari sebuah media televisi, ibaratnya itu kan yang ada audio dan visual ya. Berarti emang lu terkenal itu men. Dan lu tetap nggak notice itu lu terkenal itu. Karena hidup gue ya udah, gue kerja, gue ke lokasi kerja ya udah. Akhirnya gitu aja gitu ya. Iya, pas akhirnya gue berasa, oh gini itu ya namanya terkenal. Nggak ngeh gitu ya. Nggak. Tapi lu nyaman nggak dengan popularitas itu? Karena kan balik lagi introvert. Enggak. Kayak dulu suka dibikin jadi bukan tiap judul sih, semua judul kayak misalkan kita promo ke Palembang gitu kan. Dari setiap judul itu gue bisa menaik panggung, padahal gue rame-rame. Itu dan di samping-samping lu juga orang-orang yang udah lu kenal sebenarnya. Yang satu sinetron bareng sama gue. Satu sinetron bareng, betul. Itu gue bisa deg-degan, gue keringet dingin. Yang kayak gitu. Gue yang kayak, gimana ya? Aduh ramai banget lagi, ramai banget. Gue yang kayak sendiri, tapi pas udah on stage, karena mungkin salah satu teman syuting gue udah kayak pemecah suasana gitu kan. Jadi baru kayak mulai nyaman gitu. Oke, bicara mengenai acting lagi nih, Ces. Kan tadi lu bilang bahwa ya banyak lah akhirnya lu bisa belajar dari teman-teman di lokasi sampai akhirnya bakat lu juga timbul sendiri dan lu latih terus dan segala macam. Ini kan di beberapa sinetron lu kan kadang-kadang dapat peran antagonis dan protagonis.
biasanya nih yang udah antagonis aja. Yang protagonis aja gitu. Dan lu bisa dapat di dua-duanya ibaratnya air panas air dingin lah gitu. Dan yang kerennya lagi Ces, kan gue merhatiin tuh ya, acting antagonis, dapat banget. Pas protagonis, kok bikin sedih banget gitu ya. Itu gimana itu ya? Kok bisa, kenapa lu sikat dua-duanya gitu loh? Sebenarnya bukan sikat dua-duanya. Iya dong, kayak semua bisa lo. Kan gini, orang kan terkenal biasanya protagonis aja, antagonis aja gitu. Lu dua-duanya. Gue pertama kali ditawarin buat antagonis itu tahun 2015. Oke, 2015 tuh gue baru lulus. Bohong, gila. Itu gue lagi syuting FTV yang lagi nangis-nangisan. Terus gue ditungguin gitu karena kebetulan gue kenal sama mereka, terus ditelepon, ditawarin segala macam, dan gue waktu itu masih gue nggak tahu. Mereka nungguin gue karena satu lokasi pas banget nih karena kita harus kirim ke station, gitu. Terus pas gue baca skripnya, gue cuma ngomong gini sama saudaranya. Sementara mereka udah selesai syuting, mereka cuma nungguin gue. Bang, gue nggak pernah antagonis, gue nggak tahu gimana caranya. Nah lu itu gimana tuh? Terus pokoknya seenak lo aja. Gue sampai kayak seenak lo gimana ya? Gue bilang cuma satu ya, gue bilang gue nggak mau kayak yang zaman dulu yang mata melotot. Gue bilang ya enggak. Tapi dari zaman antagonisnya. Tapi dari zaman dulu zoom in zoom out tetap ada ya? Tapi tahun segitu udah nggak ada. Oh tahun segitu udah nggak ada. Pokoknya mata melotot tuh masih identik aja lah ya. Kalau misalnya antagonis, tatap mata saya. Iya. Oh itu beda program. Iya. Itu beda program. Nah akhirnya ya udah oke kok segini aja gitu. Oh ya udah. Terus ya udah besok syuting ya. Gue ngomong sama yang nawarin gue kan dia produser juga di situ. Kan gue bilang ya sama lo, gue bilang gitu, gue besok itu gue masih ada syuting last day. Oke. Gue nggak mungkin bisa bagi hari, satu lokasi kejauhan. Oh berjauhan, oke. Jauh banget, yang satu misalkan di Persari, gue lagi syuting di Cibubur. Wih lumayan tuh. Gitu. Gue udah coba untuk atur, dia bilang gak bisa kak, ini scene lo semua. Akhirnya ya udah, gue bilang ini nggak bisa. Besoknya gue syuting, malamnya tayang. Gokil. Gue cuma ngobrol sama sutradaranya, gue bilang, oke, ini pertama kali ya, Mas, gue bilang gitu, gue jadi antagonis, gue nggak mau antagonis pada umumnya, jadi boleh nggak, gue akan meng-create karakter gue sendiri. Gue bilang gitu, gue akan meng-create itu. Ya udah, gue bebasin lo. Oke, akhirnya kasih kepercayaan itu ya. Akhirnya lo bisa nge-mix ini loh versi kalau gue memerankan antagonis sebagai seorang Mas Anastasia seperti ini gitu. Iya. Oke. Wow. Sampai dan lu dapet banget di antagonis pun. Agak-agak psycho sih sebenarnya karena antagonis gue. Coba ya udahlah ya gitu, tapi ya udah. Nah, dari situ karena itu ratingnya tiba-tiba balik lagi ke nomor 1 atau nomor 2. Ya. Ketika gue masuk, dari situ sampai tahun 2019 yang gue dapetin adalah antagonis terus. Oke. Akhirnya gue bilang ketika gue ketemu manajer gue, boleh nggak pas di tahun 2020 gue bilang boleh nggak, gue bilang I had enough di antagonis, gue kangen banget sama Prota. Pertamanya itu produsernya enggak, Mas Hayu itu dia karakter, dia itu pemain karakter, nggak, saya mau Mas Hayu antagonis. Tapi manajer gue gini, Bu, boleh sekali aja coba, kalau ibu nggak suka balikin dia ke antagonis. Oh gitu. Tiba-tiba share-nya tinggi, tayang jam 10 malam tapi share 25. Anjir, 11-12 kayak bola tuh. Iya. Share-nya. Terus abis itu ya udah terus protagonis lagi. Oke, sedikit nih mengenai judul FTV lo nih yang suara panjang-panjang, suara hati istri itu kan banyak
panjang banget. Dan kadang-kadang judulnya aja tuh udah bikin sebenarnya lucu gitu kan. Tapi ya emang itu isinya gitu kan. Ada nggak beberapa judul atau satu judul deh yang menurut lu ini judul unik banget, gue sebel banget denger judul ini sebenarnya. Banyak banget judulnya. Iya banyak banget sih soalnya. Itu terlalu banyak jadi gue udah gak ingat. Udah kayak lu udah yang syuting kayak terserah deh mau dikasih judul apa gitu. Yang teringat. Karena ini kan sebenarnya di sosmed tuh banyak loh memesnya, parodi-parodinya. Ya, banyak tapi banget. Kalau judulnya gue ingetnya itu yang ceritanya memang gue suka dan gue selalu memilih cerita. Ketika cerita gue nggak suka, gue nggak mau. Jadi lu milih cerita tapi lu nggak milih judul? Atau judulnya di naskah udah ada? Udah ada. Oh udah ada. Kan kadang-kadang kayak yaudah deh ceritanya kayak gini, judulnya nanti nyusul aja gitu kan. Bisa juga loh kayak gitu. Enggak. Ini judul udah ada ya di atasnya? Oke. Udah ada. Karena kan pasti kan penulisnya kan banyak ya. Iya. Jadi sampai gue hafal kalau misalkan FTV yang gue mainin, ini pas gue lihat dari titik koma, dari penjelasannya, gue tahu ini penulis yang sama. Sampai gue sehafal itu. Dan lu cocok sama tulisan dia? Gue suka. Oke. Gue suka. Oke. Karena dia agak berat ya, agak berat ceritanya. Justru yang ketakutan adalah setiap lawan main gue, kalau dipasangin sama gue, mereka langsung kayak anjir gue kalau udah main sama lo nih pasti ceritanya berat banget kayak gitu. Mereka pada ketakutan. Oke. Sampai segitunya. Saking maksudnya untuk FTV aja lu suka dengan cerita-cerita yang berat gitu ya? Dan gue selalu dikasih seperti itu. Wow. Dan gue kayak, aduh sutradara siapa ini? Nggak, gue mau minta sutradara yang paling dihindarin sama semua pemain. Anjay. Karena apa gue suka dan gue suka discuss sama dia. Gue datang ke lokasi, gue bahas skenario. Oh ya skenario. Gitu karena malamnya gue minta dikirimin, gue baca karena buat gue packing baju-baju syuting karena gue selalu pasti pakai baju gue. Iya untuk FTV ya. Terus pasti gue discuss dulu. Ini gini segala macam. Boleh nggak ntar gue bikinnya begini gitu sebelum syuting. Ya oke, pokoknya seenak kamu. Sama misalkan pernah ya waktu itu 1 hari 42 scene dari jam 7 pagi sampai azan subuh. Itu gue 42 scene. Karena pemainnya cuma berdua. Oh pemainnya cuma berdua. Itu sampai kayak ayo ganti baju. Wah lari ke bawah. Ayo, biar cepat gitu kan. Wah. Sampai gue karena adegan nangis gue gini. Bentar boleh ya. Bentar boleh. Gue nafas dulu. Gue cuma yang gitu. Terus saudara gue gini. Ayu besok mau callingan jam berapa? Hah? Lah, Bang, jangan tanya aku callingan jam berapa. Aku ikut aja tapi ya mohon maaf nih jangan jam 7 pagi banget. Iya, orang abis azan baru break kan nggak mungkin jam 7 tiba-tiba callingan. Jam 8 lah ya. Enggak jam 8 juga itu sama aja. Terus jam berapa? Iya jam 9 jam 10 nggak apa-apa gue bilang gitu. Tetap masih pagi tuh sholat duha. Iya. Cuma untungnya lokasinya lebih dekat dibanding yang pas yang gue 42 scene itu. Oke. Kalau gue tuh lebih kayak yang ya kalau misalkan bisa diambil ya kenapa enggak. Kalau misalkan pemainnya cuma berdua ya kenapa enggak. Atau pemain sendiri kenapa enggak. Ambil aja dia nanggung. Kalau gue tipikalnya kayak gitu. Oke. Gue gak mau ada utang. Gas-gas aja lah gitu ya sekalian gitu. Oke, ini untuk di Ikatan Cinta sendiri. Ini kan juga lagi top rating juga ya. Beberapa bulan terakhir ini ya saingan lah ya sama. Udah habis juga by the way. Iya, waktu itu kan sempat saingan juga sama TV tetangga kan, si Ikatan Cinta ini kan. Lu akhirnya lu datang itu waktu itu berperan sebagai apa sih? Di situ seorang Mas Ayu Anastasia. Gue itu ceritanya jujur gue tidak pernah nonton. Oke. Ikatan Cinta ini. Gue sempet ngeliat tuh scene lu yang pakai topi mau nampar orang tuh. Itu aja gue lupa yang mana. Yang mana sih ya? Ya adalah pokoknya kayak wah mau nampar. Kakak ya? Jangan berani-beraninya kau menampar istriku anjay. Oh. Terus lu kayak mukanya nyolot, Ces. Kayak minta dipukul balik.
Itu dapat banget tuh. Itu kayak antagonis juga gak sih atau apa ya? Oh iya itu antagonis. Antagonis ya bener ya. Gue sempet karena gini, sebenarnya sebelum gue masuk situ, gue sempet tawarin antagonis juga. Cuma gue membaca plot, gue membaca sinopsis yang dikirimin. Akhirnya gue ngobrol sama manajer gue. Coba Kak lihat, part gue cuma dikit di sini. Kalau mereka mau balikin dari prota ke anta, gue bilang gitu. Jangan kasih gue yang sedikit nanggung, ngapain lo pakai gue gitu. Sayang bayar mahal-mahal ya. Amin. Iyalah, antagonisnya dikit nggak berasa, kurang nge-kick gitu kan. Terus akhirnya ya udah sampai sempet diambekin karena gue tolak. Terus mereka ayo dong please gitu kan. Ayo dong. Terus akhirnya itu gue bahas sama manajer gue. Akhirnya manajer gue yang ngebahas ke mereka, mohon maaf kita belum bisa gitu. Karena ya kalian mau mindahin Mas Ayu buat ke antagonis lagi dengan apa part ya gue scene tahu yang nggak terlalu partnya itu buat gue cuma kayak tempelan. Iya. Jadi buat apa? Dan tidak memberikan efek ke dalam cerita itu. Sedangkan lu udah dari antagonis, lu udah rubah lagi ke protagonis dan udah dapat lagi, terus tiba-tiba lu cuman kebagian antagonis yang ibaratnya kalau makan tuh cuman ngotorin gigi gitu loh. Iya, itu gue kan kenyang kagak ngotorin gigi gitu kan. Ya, akhirnya pas waktu gue ditawarin di Ikatan Cinta, gue ditelepon. Kita udah tahu masalah penolakan kamu yang kemarin. Kamu nggak mau balik ke antagonis, dia bilang. Tapi Kak, kita butuh kamu. Karena lu adalah seorang aktor peran. Ya kan, lu bisa karakter banget gitu kan. Oke, terus alasan mereka apa? Pokoknya mereka tuh kayak menjanjikan sampai gue dikirimin kayak ibaratnya tentang sini karakter sampai dijabarin karakter ini kenapa begini-gini dan segala macam. Itu sampai gue dikirimin itu semua, sampai gue ditelepon. Terus gue bilang, gue cuma ngomong gini, kenapa gue ditanemin sama dia? Gue bilang gitu. Kenapa gue nggak tanemin sama ini? Kenapa sister? Why? Gue cuma gitu kan. Karena dia nggak ada plot lagi. Oh ini ya. Nggak ada salah satu pemain. Itu, okay. Terus akhirnya oke. Terus gue bilang gitu. Ini akan ujungnya ke arahnya kemana? Gue akan berurusan dengan siapa? Ini segala macam. Dan gue kan orangnya lumayan detail ya. Gitu. Lumayan detail dan akhirnya sampai pas waktu ada acara Division Plus karena waktu itu kebetulan series gue mau tayang. Nah pemain-pemain dari IC itu ada datang gitu kan. Dan salah satu yang gue diplotin sama dia. Terus kayak gue lagi ngobrol sama salah satu bosnya gitu kan. Iya nih tolong dong mas gitu. Kita perlu dia gitu. Kita butuh orang pemain karakter lagi nih buat di IC. Iya silakan ngomong sama ibu ini, saya terserah gitu kan. Gue cuma ketawa aja. Terus gimana ya gue mikir. Ya udah deh, gue bilang. Gue coba. Akhirnya. Ya. Oke. Gue coba. Cuma waktu itu kan, tapi gue ada syuting ke India ya. Gue bilang gitu. Oke. Udah 2 hari digeber 2 episode. 2 apa 3 episode tuh ya? 3 episode digeber gue. Gue pikir gue bakal bolong banyak kan. Wah anjir sayang juga nih. Maya nih ya stripping bayarannya per hari ya kan. Gitu kan bayar per hari. Terus ternyata enggak, kita cuma bolong 1 episode ya. 1 apa 2 episode. Oke. Cuma bolongnya segitu. Dan akhirnya gue bilang ini kenapa tiba-tiba scene gue jadi banyak banget. Dan semua yang ada di lokasi pada gini. Ya gimana scene lo gak banyak, MBM lo paling tinggi di sini ngalahin peran utama. Gue ambil kayak oke, iya, udah.
sihir ratu itu tuh masih ada ya. Magicnya itu masih ada ya. Mas Ayu Anastasia. Tapi kalau misalnya lu dihadapkan antara dua pilihan nih. Ya kan, FTV lu judul banyak banget. Sebulan lu bisa dapet 7-8 judul. Yeah. Which is hampir 24-26 hari lu kerja. Yeah. Liburnya cuma 6 hari, berarti setiap judul lu cuma punya libur 1 atau 2 hari. Habis lanjut judul berikutnya. Lu lebih suka FTV apa sinetron? Stripping. Lebih banyak main duitnya? FTV? Stripping. Ya sudahlah, sudah terjawab ya, sudah ya. Stripping itu kan bayar per hari. Iya. Ini 3 hari buat 1 episode FTV. Oh iya benar, 1 judul lagi ya. Kalau ini kan nyambung terus. FTV stripping pun gue pernah. Iya itu aja udah jatuhnya. FTV stripping yang maksudnya yang ceritanya cerita ya. Oh kayak sinetron? Iya. Oh bukan per satu judul enggak? Bukan. Pernah. Oh, wow, oke. Jess, tadi lu sempat bilang ke India. Iya. Ngapain? Liburan kah? Enggak dong. Syuting kah? Syuting. Kan gue gak tahu apa-apa nih ceritanya. Iya, syuting sambil kerja. Kan syuting emang kerja, Ces. Oh iya, syuting sambil liburan maksud gue. Iya. Syuting kan emang kerja. Syuting karena lo gak jadi ikut, gue kesel. Karena kalau kan tadi gue meminta foto-fotoin. Itu dia. Karena jadi, bisa lo gak keluar. Gue kesel. Lo kesel, gue sedih. Lo tau gak? Gue nyampe gue bawa semua kamera-kamera gue. Mulai dari kamera yang otomatis sampai kamera gue yang analog yang mahal, gue bawa semuanya. Tiba-tiba gue udah hari kan gue bawa tas. Iya kan. Lo dan kan koper dengan perlengkapan kan? Gue bilang. Lagi nunggu visa kan. Visa gue keluar detik ini. Dikirim ke bandara gue langsung beli tiket. Gue susul lo beda 5 jam gak apa-apa gue bilang gitu. Alhamdulillah sampai lu pulang. Gak dapet visa. Lu pulang visa gue gak dapet. Iya. Lu besoknya good morning guys di grup. Visa gue keluar. Guys ada mau nemenin gue ke India. Gila men, gue sedih banget. Kan gue udah ngomong kan, ikut gak? Awas ya lo gak ikut ya. Gak mungkin Ces, gak ikut. Gak mungkin, gue tuh pengen banget ke India. Apalagi ini kan salah satu, gue ikutan berkarya lah di Bagi Sarapan di Langit India gitu kan. Cuman ya gue sedih aja gitu, gue kemarin sempat gak bisa ikut karena terhambat sama gara-gara visa yang tidak keluar gitu. Padahal gue bingung, padahal muka gue aman-aman aja. Ya kan? Gue bisa mendapat makanan gue cocok banget ya kan. Gitu makanya gue bingung gitu kenapa visa gue gak keluar gitu. Oke berarti lu syuting ya. Ini gue interviewer nih. Gue hostnya ya kan. Gue tanya nih. Lu syuting film Melukis Harapan di Langit India. Berperan sebagai siapa dan karakternya seperti apa nih? Berperan sebagai Devi. Devi itu sebenarnya kenapa dia berangkat ke India itu. Dia mencari sosok bapaknya. Yang udah di brainwash sama ibunya dari kecil. Oke, ini langsung di brainwash ya ibaratnya ya. Jadi udah ibu dimasukin Atika Siolan ya. Iya. Ibu namanya Farida ya. Iya. Jadi udah dikasih tahu bapak lo tuh ini, bapak lo tuh ini, bapak lo tuh ini. Jadi dari kecil pun dia udah berpakaian seperti India. Jadi sampai udah dia gede. Dekat dengan budaya India karena Atika Siolan sebagai ibu Farida itu mengatakan bahwa bapak lu tuh dia. Iya. Bapak lu tuh dia. Jadi akhirnya kayak iya lu meyakini itu berarti kan. Iya, namanya anak kecil digituin kan pasti kan oh ya gitu. Jangan kan anak kecil, gue aja sampai sekarang gue masih percaya kalau misalnya David Beckham itu saudara gue. Gue sampai sekarang masih percaya kalau David Beckham itu adalah suami gue. Salah ya? Berarti kita iparan ya? Oh tante? Iparan dong. Gimana sih lu? Bener iparan. Kan gue saudara sama David Beckham. Kan umur gue gak beda jauh. Gue mau bilang kerennya kan enggak. Gue mau ditato aja gue takut. Ada gak sih tato yang versi sablon gitu? Biar gak sakit dielus-elus. Banyak kali tato temporary. Yang dielus-elus gitu. Enggak. Masa lo gak berani sih? Gue orang bilang di sini paling sakit. Tapi buat gue ini gak sakit. Ces, yang paling sakit bukan di situ. Di sini. Tapi sebelum ngomongin sakit. Oke. Devi berarti adalah orang yang percaya bahwa bapaknya adalah seorang yang ada di India. Iya. Oke. Proses syutingnya. Ini kan yang gue tahu ya.
Yang gue nggak dong, gue harus ceritain netral ya kan. Ceritanya lu pernah nggak tahu lah ya. Ya gue pernah nggak tahu gitu, tapi gue baca materinya gitu. Ini kan proses syuting yang cukup memakan waktu yang lama, 7 tahun. Iya. Proses pembuatan, gue bilang proses pembuatan akhirnya film ini jadi dan siap untuk tayang di bioskop, ya kan. Selama proses 7 tahun ini, apalagi kan lu terlibat emang udah dari awal, Ces. Yeah. Lu mendengar akhirnya film ini bisa tayang, gue pengen tahu perasaan lu gimana. Pas waktu itu udah telepon gue lagi ada. Udah nih Emilka ya, iya. Director ya. Gue sebenarnya gini, dari sebelum itu, sebelum kita syuting pun apa segala macam, tiap kali gue ketemu yang gue bahas adalah ini. Tiap kali gue ketemu udah gimana, udah ini sayang banget. Yeah. Gue bilang gitu, ini sayang banget. Karena ini adalah gue ngerasa film ini tuh my baby, gitu. Yeah. Karena gue juga sempat ikut Reiki ke Kerinci, saat dulu. Padahal lu aktris loh, aktornya loh, tapi lu ikut Reiki, gokil sih lo, sededicated itu lo sama karya ini gitu. Iya, karena ketika proses reading maksudnya proses readingnya itu 6 bulan. 6 bulan. Itu ternyata gue belajar banyak hal. Gue banyak hal sama Tulang. Gue panggil Tulang, Eka Desitorus. Pas begitu gue baca bukunya dia, gue tuh baru kayak anjir, gue bacain semuanya. Acting gue tuh gak ada apa-apanya selama ini. Lu ngerasa acting lu gak ada apa? Segitu lu udah ratu iklan, ratu FTV, ratu sinetron, ketika lu baca naskah atau buku dari Bang Eka Sitorus, lu ngerasa lu gak ada apa-apanya. Wow. Segitunya. Ini gue baru pertama kali denger nih. Segitunya. Oke. Jadi makanya kenapa gue sangat excited banget. Kita reading 6 bulan, sehari cuma maksimal 4 scene. Dan itu tiap hari. Kadang kalau misalkan kita bosan, oke, kita pindah readingnya ke sini. Oke, tapi kebanyakan di tempat reading gitu. Iya. Gitu. Jadi gue sampai kayak yang terlalu excited karena kayak dari situ gue belajar untuk pokoknya gue belajar banyak hal. Kenapa, sebab akibat, kenapa dia begini. Jadi lo gak bisa kalau namanya skenario lo cuma baca part lo doang. Itu yang terjadi sama anak-anak sekarang. Sorry to say, tapi itu benar. Iya lagi. Jangan kan anak sekarang, gue juga dulu begitu. Gitu. Itu gue cuma baca part gue doang. Tapi ternyata pas dikasih tahu kita harus baca semuanya biar kita tahu ngeblend karakter kita di situ. Benar. Nah, akhirnya dari situ gue banyak belajar sebelumnya kenapa dia begini, itu yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Jadi dan pecahnya adalah Tulang tidak mau mulai reading kalau gue belum monolog. Wow, susah tuh acting monolog tuh. Karena dia itu kan emang sekolah di luar ya dulu ya. Pas monolog gue dikasih waktu. Kalau kau belum monolog, aku nggak mau readingin kau. Kepala gue mau pecah. Gak boleh nyontek. Karena mungkin ada banyak ya. Gitu. Ada banyak lah misalkan kita bisa di YouTube apa segala macam. Oh, ini monolog tuh lo harus buat langsung dadakan sendiri gitu? Enggak. Improve? Jadi ada di dalam bukunya dia, ada kayak mungkin kayak satu scene tapi panjang. Dan di tempat reading itu ada stage dan ada lampu, kayak teater gitu. Wih, readingnya gokil ya. Gitu, tapi misalnya tempatnya kecil. Iya. Gitu, cuma udah gue berdiri di situ. Akhirnya udah siap kau. Aku dengerin aja dari sini ya, dari luar. Terus gue dialog ini sendiri. Kau ngomong sama siapa itu? Gue diterakin. Kau ngomong sama siapa? Tulang. Gak. Salah kau. Gue diem. Ulang lagi dari awal.
dari awal. Aduh, kepala gue udah mau pecah. Gue mikir gue bilang gitu kan. Gila, berarti emang sesusah itu berarti ya. Untuk readingnya aja prosesnya berat berarti ya. Berat, tapi ya dari situ gue banyak banget belajar. Sampai kadang mau even FTV pun, gue nge-breakdownnya udah kayak nge-breakdown film. Oke. Stripping pun kadang-kadang kalau misalkan gue ikut dari awal, gue nge-breakdown karakter gue. By karakter sini. Gue nge-breakdownnya udah kayak nge-breakdown film. Oke, kesan lu selama syuting di India. Dan ini juga syuting juga sampai ke Nepal kan? Iya. Gimana pengalaman lu tuh? Seru gak sih? Seru. Cuma ya mungkin karena itu kan 7 tahun yang lalu, jadi gue kayak, gimana ya? Ini bahasa, gue kan orang Padang yang gak bisa bahasa Padang. Iya. Kan? Padang, ibaratnya kalau gue bercandanya Padang murtad. Karena gue juga gak bisa bahasa Padang, tapi gue orang Padang juga gitu. Terus, tapi emang saat itu memang gue yang minta. Boleh gak tolong translatein, gue bilang gitu. Karena gue pengen ketika gue ngomong sama yang lebih tua, gue pakai bahasa Minang. Oke. Akhirnya dibantuin untuk sama melogatkan Fajri. itu ya Fajri. Untuk tiap dialog gitu. Dibantu gitu ya. Oke. Scene favorit lo? Semua scene favoritku. Iya, hampir rata-rata scene-nya banyak lu kan di situ kan sebagai Devi. Oke, boleh dong kasih tau dong kapan nih tayangnya si Melukis Harapan di Langit India? Tayangnya tanggal 12 Desember 2024. Oke. Tadi lu nanya kan, pas ketika gue dikasih tahu dapet tanggal tayang, ya kan? Kita lagi syuting web series kita lagi di kamar mandi ya. Kayak gue lagi di Bali. Nggak di web series di mana? Di Megamendung. Megamendung, oke. Ya, karena Rahul nggak ngomong apa-apa sama gue. Iya. Terus udah telepon gue. Cecas, great news. Apa udah? Sementara gue lagi kayak yang gue lagi ganti baju segala macam. Tanggal 12 Desember kita tayang. Gue teriak loh. Udah aku senang banget finally. Gitu. Itu gue yang kayak yang tadi ya gue kayak mood gue kayak udah gitu. Itu gue bener kayak switch langsung gitu. Switch langsung. Saking segitu happy-nya. Ya itu dia ya, kayak penantian yang cukup lama sampai akhirnya bisa tayang di bioskop. Jadi buat kalian nih nanti yang akan nonton Melukis Harapan di Langit India, jangan lupa juga untuk bantu kita nih promo-promo ya kan. Siapa tahu, karena gini, jujur kenapa gue ikutan juga untuk ada di produksian ini. Karena ketika gue lihat, ya itu Ces, gue ngeliat ceritanya bahwa ini relate banget sama kehidupan kita dimanapun berada. Dimanapun berada maksud dalam artian tuh kayak di era manapun. Karena apa? Setiap orang itu pasti punya harapan yang gue lihat. Dan punya harapan, punya mimpi. Nah itu dia. Dan bagaimana cara lu untuk mengejar impian lu dan harapan lu itu, tapi dengan cara yang benar. Nah di film itu banyak ngajarin hal-hal yang seperti itu. Karena zaman sekarang kan ketika lu pengen dapetin sesuatu, kadang-kadang yang gak halal pun lu sikat. Lo lakuin gitu kan. Iya gitu. Jadi ya jangan lupa nonton. Gitu. Jangan lupa nonton. Gila sih. Gila. Gue udah kayak... Oke. Gue mau nanya nih. Lebih stres mana lu nunggu film si Melukis Harapan di Langit India yang notabene udah hampir 7 tahun nunggu kapan nih tayang. Apalagi kan lu juga kemarin itu ada challenge dalam waktu 1 minggu kurang bahkan lu nurunin 7 kilo. Dan satu lagi sebenarnya itu gue yang minta, gue yang ngomong sama Uda. Betul, karena Pak gue setuju karena gue as a producer gue setuju karena Pak lu harus balikin muka lu seperti muka lu 7 tahun yang lalu. Bisa bayangin nggak sulitnya menyamakan muka lu 7 tahun yang lalu sama yang kemarin kita syuting tahun lalu. Itu kan sulit ya. Iya. Itu gimana ketika berarti kan lu men-challenge diri lu sendiri sebenarnya. Oh iya. Tentu harus dong. Gue juga gak mau thanksin satu. Dan ini film yang gue bilang ini baby gue. Oke. Wih gokil sih. Ini baby gue yang bener-bener film yang gue nanti-nanti. Yang gue ngerasa gue mainnya bener-bener dengan hati. Makanya gue kadang pas gue ngeliat, itu gue? Enggak itu Devi, bukan gue. Gue udah sampai kayak gue gak ngenalin diri gue sendiri. Udah gak ngenalin ya? Udah gak. Jadi saat itu pertama pas gue ketemu sama Uda lagi gitu kan. Just bisa ketemu. Tapi gak deh, kayaknya lo gak harus ngurusin. Terus kita foto berdua.
yang lo repost. Iya. Ya kan? Gue nggak tahu waktu itu. Terus ya si Cas lo gendut. Oke. Kapan udah? 3 minggu lagi sih rencananya. Oke, gue bakal kurusin. Cas, gue gak mau lu sakit. Ya itu juga. Lu boleh kurus tapi jangan sampai sakit karena syutingnya agak lumayan padat kan. Sampai kita ke India juga kan gitu kan. Terus gue gak mau lu sakit. Percaya sama gue karena gue juga gak mau thanksin. Iya. Maksudnya gini. Dan itu adalah bentuk totalitas ya. Iya, dan gue bukan cuma di situ cuma sebagai pemain, tapi gue ngerasa gue juga memiliki film ini gitu. Lu bayangin penantian, gimana sih penantian? Ya kayak yang udah tenang aja. Insya Allah gue bilang itu, insya Allah itu akan bisa. Dan akhirnya, dalam 3 minggu kata udah gitu. Bismillah. Oke, dan akhirnya lu bisa lihat ya mukanya Mas Ayu dari zaman dulu sampai proses lanjutan syuting ini tetap masih sama, itu gokil sih. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Penantian lu film selama 7 tahun sama lu sebagai single mother, lu lebih stres mana nunggunya? Ya dong, karena kan sekarang nunggu pasangan dong. Ya dong, ya kan nunggu rilis film atau nunggu pasangan nih? Lebih stres mana? Nungguin film tayang apa nungguin pasangan? Karena kan gak jauh beda nih, film 7 tahun, 8 tahun sendiri. Gue lebih stres nungguin film gue yang ini nih tayang. Ya lu VRS lu? Enggak. Berarti sekarang udah punya pacar? Enggak. Ah masa sih? Enggak. Bukan lagi deket waktu itu sama? Enggak. Udah enggak? Enggak. Oh udah enggak, oke. Gitu. Jadi gue tuh orangnya memang pekerja banget gitu. Jadi gue apa ya? Aduh nanti itulah. Ya pokoknya gitu pokoknya kalau gue. Lepasin aja, jangan ditahan. Lepasin aja, santai aja. Buat gue apa yang udah gue kerjain, gue udah 25 tahun ya berarti kan di industri ini. Dan ini salah satu film yang, ini film favorit gue. Oke. Yang bener-bener buat gue adalah gong buat gue sendiri. Gitu, karena dengan, ya itu gue bilang, kita ternyata selama ini tadi gue ceritakan acting gue itu nggak ada apa-apanya. Di sini gue belajar banyak. Gitu, sampai gue bisa tetap stay dengan orang-orang yang ngomong, duh Mas Hai sinetron banget, ini segala macam. Tapi kayak oke, mereka ngomong seperti itu, dan akhirnya ya gue pengen mendobrak gitu aja. Ya, dan di Melukis Harapan inilah lu membuktikan itu ya. Iya, dan ini tuh yang ini kenapa gue sangat menunggu ini film. Oke. Gila. Oke, kita nantikan aja nanti aksinya Mas Ayu Anastasia ya di Melukis Harapan di Langit India di 12 Desember 2024. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ayu. Thank you for coming.